Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini kita lagi ada di mana nih Kak Salwa? Jadi kali ini kita sedang berada di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan yang terkenal sebagai Desa Pancasila. Di desa ini masyarakat dari agama Islam, Kristen, dan Hindu hidup berdampingan dengan damai. Sebuah contoh nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Lalu gimana Kak Salwa? Nah, kami di sini akan berbincang dengan beberapa tokoh desa yang akan berbagi cerita dan pengalaman mereka menjaga kebersamaan di tengah perbedaan. Yuk langsung kita mulai. Dadah! Selamat menyaksikan. Dengan Bapak siapa? Sutresno, Bapak Sutresno. Agama yang dianut Bapak Kristen. Kristen. Oke. Bagaimana sejarah awal keberadaan beragam agama di Desa Balun? Keberagaman agama yang ada di Desa Balun Bapak? Secara umum gitu ya, menyeluruh. Ini memang sejarah untuk adanya keberagaman agama di Desa Balun ini awalnya itu memang didahului dengan peristiwa yang sangat menyakitkan hati. Saya mengatakan sangat menyakitkan hati karena apa? Karena peristiwa 1965 atau G13 PKI. Karena di peristiwa G13 PKI itu orang Balun ini memang ya termasuk atau bisa digolongkan orang yang kena dampak yang besar seperti itu, yang menjadi korban atau yang terbunuh. Karena yang terbunuh itu ada antara 15 sampai 20 orang seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa saya sendiri juga enggak menafik ya hal ini, karena di Balun sendiri memang ada yang tokoh desa itu yang masuk atau ikut ke partai PKI itu sendiri, dan yang ikut itu juga sebenarnya nggak banyak yang tahu rencana PKI itu bagaimana, programnya bagaimana. Itu paling ya sekitar antara 5 sampai 8 orang seperti itu. Tapi dari 5 sampai 8 orang itu yang dulu itu yang menjadi korban itu ya paling sekitar 2 atau 3 gitu. Yang lainnya tadi adalah orang-orang yang salah sasaran. Karena apa? Karena Balun sendiri ini di desa, dan nama itu juga ya bisa dikatakan banyak yang sama. Kan di pedesaan dulu itu kan nama itu Kemis, Untung, kan ya nama-nama seperti itu ya. Kemudian misalnya nama Untung itu aja bukan hanya 1-2 tapi bisa sampai 10 orang. Kemis juga demikian. Pokoknya nama-nama seperti itu. Dan yang drop ke Balun sini itu bukan orang Balun. Ini adalah permintaan dari orang Balun, minta dari dari luar seperti itu. Kemudian hanya diberikan catatan. Nah, setelah ada orang seorang pengembala sapi, pengembala kerbau, setelah mencari rumput atau mengembalakan kerbaunya itu masuk ke Desa Balun. Kan dulu itu di desa itu kan tepinya itu dikelilingi dengan bambu yang begitu padat. Kemudian ada jalan itu hanya 3 jalan, dan jalan masuk itu juga ada gerdunya. Bangunan bangunan rumah, kemudian di sini ada tempat duduk kan rumahnya jadi satu ya. Di tengahnya ini ada jalan masuk, dan kalau jam 10 ke atas itu sudah ditutup. Dan itu adalah kalau orang masuk ya harus lewat situ. Nah, ini pada saat pengembala tadi masuk ke Desa Balun atau pulang gitu ya, itu kan dicegat. Kemudian ditanya namamu siapa, kemudian dilihat kok ada, langsung dibawa, ditangkap seperti itu. Sehingga saya mengatakan banyak yang salah sasaran tadi. Nah, dari sini akhirnya
ada putra Balun asli yang dia itu adalah seorang TNI dan pernah bertugas di Sulawesi, kemudian pindah ke Irian Jaya. Setelah dari Irian Jaya itu kembali ke Lamongan, di Kodim Lamongan sini. Nah, pada saat peristiwa 65 ini Pak Badi yang jadi orang Balun jadi TNI tadi ya, itu diminta oleh nandemnya, komandan kodemnya itu, desa kamu amankan seperti itu. Karena nandemnya itu tahu bahwa di desa Balun kok ada peristiwa seperti ini, sehingga Pak Badi itu melakukan perintah dari nandemnya mengamankan desa Balun ini, sehingga desa Balun bisa menjadi aman. Dan orang-orang orang Balun ini merasa kok ada yang memberikan sebuah kenyamanan, sebuah ketentraman seperti itu. Akhirnya orang Balun meminta kepada Pak Badi tadi, Pak, jangan kembali ke kesatuan. Saya minta Pak Badi menetap di Balun ini, kemudian mencalonkan kepala desa. Akhirnya Pak Badi juga menuruti permintaan orang Balun bahwa Pak Badi itu minta pensiun dini, kemudian mencalonkan kepala desa di Balun sini. Ada 2 calon, Pak Badi sama Pak Salim, yang sekarang sudah sama-sama almarhumnya. Nah, ini Pak Badi itu mendapat suara 95% itu di tahun 1966. Kemudian setelah dilantik, ada orang Balun yang bekerja di Lamongan sana yang menemukan selebaran seperti itu. Maaf saya potong Bapak. Ya. Untuk Pak Badi sendiri itu agamanya Islam. Agamanya Islam. Kan di tahun 67 ke bawah kan masih Islam semuanya. Masih Islam. Ya. Sehingga ada orang Balun yang pekerjaannya di Lamongan kemudian menemukan selebaran, dibaca kok tertarik. Loh, ini saya tertarik ini, kemudian dicari kira-kira ini sumbernya di mana. Kemudian menemukan sumbernya di dapur. Itu ada sebuah rumah yang dipakai tempat ibadah orang Kristen. Nah, setelah itu dia melaporkan ke Pak Badi yang sebagai kepala desa tadi. Yang menemukan itu namanya Pak Asman. Lapor ke Pak Badi, Pak, saya menemukan ini dan saya tertarik dengan tulisan ini, ajaran ini. Tapi saya harus melapor karena saya takut jangan-jangan terjadi sesuatu yang sama seperti yang kemarin, seperti itu kemarin ya, peristiwa 65 itu ya. Nah, setelah diminta Pak Badi sendiri juga tertarik. Kemudian ada perbincangan antara Pak Badi sama Pak Asman tentang apakah sudah menemukan tempatnya. Dia juga, Pak Asman mengatakan sudah. Akhirnya kedua orang tadi mencari pergi ke gereja atau ke rumah yang dipakai tempat ibadah orang Kristen itu. Kemudian dia mengatakan bahwa saya tertarik dengan ajaran ini. Kemudian dia dibimbing sampai pada tanggal 25 November 10 November 1967 dua orang tadi dibaptis. Nah, setelah Pak Badi sebagai kepala desa sama Pak Asman dibaptis, kemudian Pak Badi tadi mengatakan ke warga Balun, orang Balun boleh mengikuti agama apa saja, asalkan agama itu adalah agama yang diresmikan oleh pemerintah. Untuk agama Kristen tadi itu Pak, apakah yang menganut agama tersebut warga asli Balun? Ya, ini nanti ya sebentar, ada terusannya. Setelah Pak Badi mengatakan orang Balun boleh mengikuti agama apa saja asalkan agama itu agama yang diresmikan oleh pemerintah. Nah, karena di peristiwa 65 itu kan banyak yang merasa ditolong atau berhutang budi atau merasa dipimpin Pak Badi itu ada kenyamanan, langsung datang ke rumahnya Pak Badi. Pak, saya ikut jenengan. Ikut itu artinya adalah ikut agamanya. Kemudian yang Muslim masih cenderung dengan aliran kepercayaan atau kejawen atau Sabto Dharma Gandul tadi, akhirnya dia itu mencari yang lebih cocok lagi. Awalnya itu ketemu Buddha.
dicari apa Buddha itu masih belum menjadi agama yang resmi, akhirnya mencari lagi, ketemulah Hindu itu, Hindu Dharma itu, akhirnya ke Hindu. Sehingga saya mengatakan bahwa secara formalitas ada 3 pemeluk agama antara Islam, Kristen, Hindu. Kalau Islam memang sebelumnya sudah ada ya, tapi antara Kristen sama Hindu itu ya di tahun 1967 itu baru ada. Dengan Mbak siapa? Satya Ningtyas Widiawati, bisa dipanggil Satya. Halo Mbak Satya. Kalau boleh tahu Mbak Satya agamanya apa Mbak? Saya Hindu. Kan di sini ada 3 agama ya Mbak. Apa ada tantangan atau masalah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Balun ini? Kalau tantangan sudah pasti ada ya Mbak ya, kan kita berbeda, selain berbeda agama kan juga pastinya nanti di setiap agama kan ajarannya berbeda-beda, tapi kan kita tetap sama-sama percaya kalau ajaran kami itu benar, jadi kan tidak mungkin kok kita menyalahkan agama yang lain juga. Jadi tantangannya pasti ada, hanya saja ya dari tantangan itu kita bisa belajar untuk menghargai satu sama lain, tidak istilahnya menjudge satu sama lain juga. Jadi ya sejauh ini tidak ada apa ya istilahnya kayak permusuhan atau perselisihan yang disebabkan karena perbedaan agama ini. Kalau boleh tahu di sini kan kenapa kok di pura ini selain umat Hindu dilarang masuk ke sini? Sebelumnya saya jelaskan dulu ya Mbak ya, di pura ini ada 3 wilayah, 3 tempat. Yang pertama yang paling depan itu namanya Nista Mandala. Nah Nista Mandala ini biasanya hanya untuk tempat semacam kamar mandi atau biasanya digunakan sebagai tempat parkir. Nah kalau yang tengah ini yang sekarang dijadikan kita tempat wawancara ini namanya Madhya Mandala. Madhya Mandala ini biasanya untuk sekolah minggu atau kegiatan mungkin latihan tari menari dan lain sebagainya. Nah kalau yang di dalam itu namanya Utama Mandala. Utama Mandala itu hanya digunakan untuk beribadah saja. Mungkin istilahnya kalau di Muslim batas suci begitu ya. Di dalamnya nanti hanya untuk ibadah atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain yang berfokus ke upacaranya, bukan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Jadi sebenarnya tidak apa-apa kalau memang ada kepentingan yang mendesak untuk masuk, tapi ada beberapa peraturan-peraturan seperti yang berhalangan dilarang masuk atau mungkin tidak diizinkan meludah, buang angin dan lain sebagainya di dalam sana. Baik Mbak, terima kasih. Apa harapan Mbak Satya terkait keberlanjutan toleransi dan kerukunan ini? Saya berharap kedepannya mungkin toleransi bisa lebih meningkat lagi. Kita kan sudah cukup, saya rasa sudah cukup sangat baik di sini toleransinya, karena memang kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan dari misalnya di sini ada kegiatan seperti pawai ogoh-ogoh begitu dari masjid, dari gereja, itu pemuda-pemudanya kita bantu. Jadi harapan saya hal ini tetap terus dilestarikan dan bisa semakin meningkat setiap harinya. Ya, terima kasih Mbak Satya. Sama-sama.